Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil RMK kami dengan judul materi Hakikat Ekonomi dan Bisnis pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi kelas K dengan dosen pengampu Ibu Putri Dwi Aprilia. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Akmal Rosada dengan NPM akhir 125 dan teman-teman saya Dwindra Ardina Atarnisha NPM 063, Iqbal Pratama Yoga NPM 066, Kurotu Aini NPM 116, Olivia Ayu Pambayun NPM 118, Amanda Putri Dermawan NPM 142, dan Abrar Rabbani NPM 427. Baik, perkenalkan nama saya Abrar Rabbani dengan NPM terakhir 427. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ekonomi. Hakikat ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Karena sumber daya terbatas, manusia harus melakukan pilihan dan pengelolaan yang efisien agar kebutuhan dapat terpenuhi. Dalam ekonomi terdapat beberapa hal penting. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia yang terus bertambah. Kedua yaitu sumber daya atau faktor produksi yang terbatas seperti tenaga kerja, modal, dan alam. Yang ketiga yaitu pilihan dan pengorbanan opportunity cost dalam menggunakan sumber daya. Selanjutnya yaitu tujuan utama kegiatan ekonomi adalah yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan manusia, yang kedua yaitu mencapai kesejahteraan hidup, yang ketiga yaitu menggunakan sumber daya secara efisien. Selanjutnya yaitu etika dan sistem ekonomi. Etika dan sistem ekonomi adalah nilai atau norma moral yang mengatur perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Etika ini mempengaruhi bagaimana suatu sistem ekonomi dijalankan. Yang pertama yaitu etika dan sistem ekonomi komunis. Yaitu sistem ekonomi komunis adalah sistem ekonomi yang seluruh alat produksi dimiliki dan dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Yang kedua yaitu pemerintah mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga yaitu menekankan kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Yang keempat yaitu mengurangi kesenjangan sosial. Kelebihannya yaitu yang pertama pemerataan kekayaan lebih terjaga, yang kedua yaitu negara bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Kekurangannya yaitu kebebasan individu terbatas dalam berusaha. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah etika dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada individu atau swasta untuk memiliki dan mengelola alat produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama menekankan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, yang kedua yaitu hak milik pribadi diakui dan dilindungi, yang ketiga yaitu persaingan dalam pasar dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi, yang keempat yaitu keuntungan menjadi motivasi utama dalam kegiatan ekonomi. Kelebihannya yaitu yang pertama mendorong inovasi dan kreativitas, yang kedua yaitu efisiensi produksi lebih tinggi, dan kekurangannya itu yang pertama dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Yang kedua yaitu persaingan yang tidak sehat jika tidak diatur dengan baik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah etika dan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila atau SEP dirancang sebagai jalan tengah yang memadukan keunggulan dari dua sistem ekstrim, yaitu unsur komunis dan unsur kapitalis. Unsur komunis itu diambil nilai keadilan dan kebersamaannya, sedangkan unsur kapitalis diambil dari nilai hak dan kebebasan individunya. Nah, ciri khas Indonesia adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita menganut kebebasan beragama. Kelas balik pada masa Orde Baru, Indonesia sempat dijuluki macan Asia karena pertumbuhan ekonomi yang spektakuler, keberhasilan swasembada pangan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, kejayaan ini runtuh akibat krisis ekonomi di akhir abad ke-20 yang dipicu oleh menjamurnya praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun pemerintahan telah berganti ke masa reformasi, masalah kemiskinan dan kesenjangan tetap sulit diatasi karena praktik KKN telah mengakar kuat di berbagai lembaga negara, mulai dari birokrasi hingga sistem peradilan yang secara fundamental bertentangan dengan etika ekonomi Pancasila. Lalu yang selanjutnya adalah etika dan sistem ekonomi. Definisi etika adalah studi tentang perilaku baik atau buruk yang diukur dari manfaat bagi orang lain, kebahagiaan individu, dan peningkatan kesadaran spiritual. Lalu tujuan idealnya adalah secara konsep semua sistem ekonomi, yaitu komunis, kapitalis, maupun Pancasila,
seharusnya bersifat etis karena bertujuan memakmurkan masyarakat. Namun, realita dampak negatifnya adalah semua sistem tersebut seringkali memicu kerusakan lingkungan, kesenjangan kekayaan yang lebar, serta manipulasi oleh oknum penguasa. Persoalan tidak etis dalam ekonomi lebih disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran individual para pelaku, yaitu birokrat, pejabat, pemimpin perusahaan, dan lain-lain, bukan karena kesalahan sistem ekonominya. Kuncinya terletak pada bagaimana manusia memaknai hakikat dirinya sebagai manusia utuh. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan perkembangan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis sebenarnya sudah ada sejak zaman manusia ada di bumi. Hal ini karena manusia selalu membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman dahulu, kegiatan bisnis dilakukan dengan cara berburu dan mengumpulkan hasil alam seperti buah-buahan, sayur mayur, kayu bakar, dan batu yang digunakan untuk membuat berbagai peralatan. Pada masa itu, kebutuhan hidup biasanya dipenuhi oleh kelompok sendiri. Kelompok tersebut dipimpin oleh kepala suku yang mengatur kegiatan berburu dan membagi hasilnya kepada anggota kelompok. Seiring dengan perkembangan peradaban, mulai muncul pertukaran barang antar kelompok yang disebut barter. Barter terjadi ketika suatu kelompok memiliki barang yang tidak dimiliki kelompok lain, sehingga mereka saling menukarkan barang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kemudian, setelah diperkenalkannya uang sebagai alat tukar, kegiatan bisnis berkembang menjadi lebih luas, yaitu tidak hanya menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga mendistribusikannya kepada pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, aktivitas bisnis meliputi kegiatan produksi, distribusi, serta aktivitas lain yang mendukung kedua kegiatan tersebut. Selanjutnya, peranan bisnis serta pandangan etika dalam bisnis. Saat ini, kegiatan bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Bisnis menjadi tulang punggung perekonomian karena mampu menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, kegiatan bisnis juga menjadi sumber penerimaan negara melalui pajak, bea masuk, dan cukai yang masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bisnis juga memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat menciptakan penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, dalam kenyataannya terdapat perbedaan pandangan mengenai kegiatan bisnis. Menurut Sonny Caraff, terdapat dua pandangan tentang bisnis. Pertama adalah pandangan praktis realistis yang melihat bahwa tujuan utama bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan atau profit, sehingga persaingan menjadi hal yang penting dalam dunia bisnis. Sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan idealis. Dalam pandangan ini, tujuan utama bisnis adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan dianggap sebagai konsekuensi dari kegiatan tersebut. Selain itu, menurut Lawrence, Weber, dan Post, dalam dunia bisnis juga terdapat yang disebut budaya etis atau ethical climates. Budaya etis adalah pemahaman yang tidak tertulis di dalam organisasi tentang perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, tingkat keetisan dalam bisnis sebenarnya sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang menjalankan kegiatan bisnis tersebut. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai 5 dimensi. Pada dimensi yang pertama yaitu dimensi bisnis atau dimensi ekonomi. Bisnis dipahami sebagai kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utamanya dari kegiatan bisnis adalah memperoleh laba. Laba tersebut biasanya diperoleh dari hasil penjualan yang kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan dan berbagai biaya lainnya. Dalam kegiatan bisnis juga terdapat beberapa faktor produksi yang mendukung proses produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausahawan. Keempat faktor ini bekerja sama untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain dimensi bisnis, juga ada dimensi etika. Dimensi etika berkaitan dengan penilaian apakah suatu tindakan bisnis dapat dianggap baik atau tidak. Dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan saja,
tetapi juga harus memperhatikan dampak dari kegiatan bisnis tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Jika suatu kegiatan bisnis menimbulkan kerugian bagi orang lain atau merusak lingkungan, maka tindakan tersebut dapat dianggap tidak etis. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis diperlukan tanggung jawab dan kesadaran untuk bertindak secara benar. Dimensi bisnis yang selanjutnya ada dimensi hukum, yang dimana dijelaskan bahwa hukum dan etika itu memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya itu sama-sama mengatur perilaku manusia dalam kehidupan, termasuk pada kegiatan bisnis. Hukum itu dibuat oleh negara melalui mekanisme formal dan bersifat mengikat warga negaranya. Sehingga jika seseorang itu melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi seperti denda, ganti rugi, penjara, atau bahkan hukuman mati. Sedangkan sanksi etika itu biasanya lebih bersifat moral seperti teguran, peringatan, atau bahkan dikeluarkan dari organisasi profesi. Selain itu, perusahaan juga memiliki status hukum sebagai badan hukum yang diakui oleh negara. Ada perusahaan yang dibentuk oleh negara untuk melayani kebutuhan masyarakat atau biasa disebut dengan status legal creator, dan ada juga yang didirikan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan dengan izin dari negara atau legal recognition. Dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, setiap perusahaan itu harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku agar perusahaan itu dapat bertahan dalam jangka panjang. Namun, mengikuti hukum aja itu tidak berarti bahwa perusahaan itu sudah bertindak secara etis, karena tidak semua aturan hukum itu berkaitan langsung dengan nilai moral. Oleh karena itu, sering muncul kontroversi hukum, yaitu ketika suatu undang-undang dianggap sudah cukup baik tetapi dalam praktik penegakannya masih menimbulkan perdebatan. Dimensi bisnis yang keempat ada dimensi sosial, yang dimana perusahaan itu dapat dipahami sebagai sistem terbuka yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan, berinteraksi, bergantung, dan saling berkepentingan satu sama lain. Dalam perusahaan, terdapat faktor internal, yaitu sumber daya manusia, seperti karyawan dan manajer, serta faktor non-manusia seperti uang, peralatan, dan lain-lain. Selain itu, juga terdapat faktor eksternal, yaitu faktor manusia seperti pemasok, pelanggan, pemodal, pemerintah, serta faktor non-manusia seperti alam atau lingkungan. Tujuan utama dari perusahaan adalah menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga keuntungan itu akan diperoleh jika perusahaan itu mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimensi bisnis yang terakhir ada dimensi spiritual, yang dimana dalam dimensi spiritual, kegiatan untuk menjalankan suatu bisnis merupakan bagian dari ibadah, asalkan kegiatan bisnis tersebut diatur berdasarkan wahyu dan yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dawam Raharjo mengatakan bahwa ada 3 doktrin dalam Islam, yaitu ibadah, akhirat, dan amal soleh. Ibadah itu tidak hanya menyangkut aspek ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga terkait untuk mencari rezeki dan menuntut ilmu. Pada akhirat, kegiatan manusia tidak hanya semata-mata untuk memburu surga, dengan mengabaikan atau menjauhi kewajiban-kewajiban hidup di dunia. Begitu juga dengan amal soleh, yang tidak hanya dalam bentuk charity seperti sumbangan untuk membangun masjid, tetapi juga termasuk kegiatan jual beli dan sewa menyewa. Kegiatan bisnis yang spiritual itu tumbuh berdasarkan paradigma, yaitu yang pertama, pengelola dan pemangku kepentingan atau stakeholder menyadari bahwa kegiatan bisnis adalah bagian dari ibadah atau good devotion. Lalu yang kedua, tujuan bisnis adalah untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan atau masyarakat, atau disebut prosperous society. Dan yang ketiga, dalam menjalankan suatu aktivitas bisnis,
pengelola mampu untuk menjamin kelestarian alam atau planet conservation. Baik, selanjutnya mengenai pendekatan pemangku kepentingan atau yang biasa disebut dengan stakeholders. Stakeholders adalah semua pihak, orang atau lembaga yang memengaruhi keberadaan perusahaan dan dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Nah, stakeholders ini dibagi menjadi dua bagian kelompok. Yang pertama, kelompok premier. Kelompok premier adalah mereka yang mengadakan interaksi atau berinteraksi langsung dengan perusahaan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggan, pemasok, pemodal, pemberi pinjaman, serta karyawan perusahaan. Lalu yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah semua pemangku kepentingan yang tidak termasuk dalam kelompok premier. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pemerintah, media massa, para aktivis, lingkungan hidup, masyarakat di sekitar perusahaan, dan akademisi. Nah, dalam pendekatan ini, peranan bisnis tidak lagi dilihat secara terbatas dari satu atau beberapa pemangku kepentingan saja. Perusahaan sudah dianggap sebagai lembaga sosial, yaitu suatu lembaga yang menciptakan manfaat dan kesejahteraan kepada semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, ada analisis pemangku kepentingan atau stakeholders analysis. Keberadaan perusahaan sangat ditentukan oleh pemangku kepentingan. Para eksekutif perlu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan dan analisis pemangku kepentingan. Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan antara lain, yang pertama, melakukan identifikasi semua pemangku kepentingan, baik yang nyata maupun yang masih bersifat potensial. Lalu yang kedua, cari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga, cari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan antara golongan pemangku kepentingan. Baik, perkenalkan, nama saya Iqbal Pratama Jaga dengan NPM akhir 066. Pada pembahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR, atau biasa disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada pembahasan ini saya akan membahas menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengertian CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua ada jenis-jenis CSR, dan yang ketiga ada manfaat CSR. Baik, pada pembahasan yang pertama ada pengertian CSR. Apa sih CSR itu? CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah model bisnis yang mengatur diri sendiri yang membantu perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada dirinya sendiri, pemangku kepentingan, dan publik. Artinya terdapat kata kunci berupa perusahaan bertanggung jawab secara sosial, yang artinya perusahaan di sini memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan usahanya pada perusahaan tersebut, baik itu secara untuk dirinya sendiri, bagi para pemangku kepentingan, dan publik atau masyarakat umum yang biasa disebut dengan konsumen. Selanjutnya yang kedua terdapat jenis-jenis CSR. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama ada tanggung jawab lingkungan, yang kedua ada tanggung jawab etis, yang ketiga ada tanggung jawab filantropis, dan yang terakhir ada tanggung jawab keuangan. Pada tanggung jawab jenis-jenis yang pertama terdapat tanggung jawab lingkungan, artinya perusahaan bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan lingkungan sekitar dan melestarikan. Ketika suatu perusahaan mendirikan usahanya atau mengalami kegiatan produksi, mengalami kegiatan usaha, pasti akan mengeluarkan suatu limbah, yang dimana limbah tersebut tidak boleh dibuang ke alam secara langsung, dan itu kan bersifat berbahaya. Jadi perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melestarikan bagaimana caranya mengolah limbah tersebut aman untuk dibuang ke lingkungan sekitar. Selain itu, ketika pembukaan lahan, perusahaan juga harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali agar tidak terjadi penggundulan hutan akibat kegiatan produksi. Yang kedua ada tanggung jawab etis, yang dimana etis ini adalah menyangkut pautan kepada suatu tindakan perusahaan, yang artinya perusahaan harus bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah produk yang sesuai dengan kualitas kepada konsumen. Yang ketiga ada tanggung jawab filantropis atau berkaitan dengan pengabdian masyarakat, yang dimana ketika nanti selain perusahaan itu menginginkan suatu keuntungan, mendapatkan suatu profit, perusahaan juga diharapkan memiliki tanggung jawab filantropis untuk pengabdian kepada masyarakat, memberikan kepedulian kepada masyarakat seperti badan amal, panti asuhan, dan lembaga-lembaga yang memang membutuhkan bantuan untuk kerjasama. Setelah yang terakhir ada tanggung jawab keuangan, yang dimana pada setiap kegiatan
usaha, pasti perusahaan membutuhkan uang, membutuhkan modal, yang dimana uang tersebut berasal dari debitur atau investor-investor, yang dimana nanti uang tersebut, modal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban berupa laporan-laporan keuangan yang nantinya akan digunakan sebagai para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Yang terakhir, terdapat manfaat-manfaat dari CSR. Apa saja? Yang pertama adalah mendapatkan pengakuan merek dan citra yang positif. Yang kedua, karyawan lebih bertahan karena percaya. Dan yang ketiga, meningkatkan moral di tempat kerja. Yang pertama, mendapatkan pengakuan merek dan citra yang positif. Ketika suatu perusahaan itu memberikan bantuan, memberikan pengabdian masyarakat, memberikan sumbangan kepada lembaga-lembaga masyarakat yang membutuhkan, pastikan perusahaan tersebut mendapatkan nama, mendapatkan citra yang baik. Selain itu juga ketika perusahaan itu terdapat suatu produk yang tidak sesuai dengan kualitasnya, pasti akan mempertanggungjawabkannya, di mana nantinya masyarakat konsumen akan berpandangan bahwa oh iya, perusahaan tersebut itu memiliki suatu tanggung jawab yang sangat tinggi, dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Selain itu juga ketika limbah yang tidak dibuang secara sembarangan tetapi diolah, pasti masyarakat itu berpikiran bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab dan citranya baik dan positif karena paham bahwa limbah itu berbahaya dan tidak boleh dibuang ke alam secara langsung. Yang kedua, karyawan lebih bertahan karena percaya, yang dimana ketika suatu kegiatan produksi, kegiatan usaha itu perusahaan memberikan tanggung jawab seluruhnya penuh kepada karyawan, maka karyawan tersebut juga akan percaya kepada perusahaan bahwa nantinya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja, pasti perusahaan juga akan memberikan tanggung jawab kepada dia dan keluarganya ketika mengalami musibah tersebut. Yang dimana hal ini akan membuat karyawan lebih bertahan dan tidak resign, tidak melakukan resign atau pengunduran diri, dan ini juga dapat menekan biaya dalam mencari atau rekrutmen karyawan pada perusahaan tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, dan meningkatkan moral di tempat kerja. Ketika moral atau sikap tanggung jawab itu selalu ditanamkan pada diri seseorang, pada perusahaan, pasti moral di tempat kerja tersebut juga akan baik, habitnya juga akan baik, karena sesuai dengan kebiasaan harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dilakukan, berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Baik, sekian penyampaian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.